Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Amatul Azhar. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Al-Azhar dengan program studi Sarjana dan Pendidikan Profesi Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana wanita itu mengalami menstruasi. Apa sih itu menstruasi? Menstruasi merupakan proses turunnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah mengalami pubertas. Rata-rata siklus ini terjadi selama 21 hingga 30 hari. Siklus ini biasanya pada wanita terjadi selama 28 hari. Namun tidak semua wanita memiliki siklus yang sama kan? Ada juga yang memiliki siklus 21 hari atau 30 hari. Untuk siklus menstruasinya, siklus menstruasi dikendalikan oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Nah, terdapat 4 fase nih dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, yang kedua adalah fase praovulasi, yang ketiga adalah fase ovulasi, dan yang terakhir yaitu keempat adalah fase pasca ovulasi. Nah, dari 4 fase tersebut apa sih pengertiannya? Mari kita simak ya sama-sama. Fase pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan ovum yang tidak dibuahi oleh sperma sehingga produksi hormon estrogen dan progesteron terhenti. Turunnya kadar produksi estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium sehingga terjadinya suatu pendarahan. Fase menstruasi pada wanita berlangsung kurang lebih selama 5 hari. Yang kedua yaitu adalah fase praovulasi, disebut juga dengan fase proliferasi. Hipotalamus akan memacu hipofise untuk mengeluarkan FSH atau Follicle Stimulating Hormone. Pada fase ini, hormon pembesar yang dilepaskan oleh hipotalamus akan memicu hipofise untuk mengeluarkan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mengeluarkan hormon estrogen, sehingga terjadi pembentukan dinding endometrium atau yang disebut dengan proliferasi. Fase ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Tingginya kadar estrogen dari hipotalamus dari hipofise menghambat FSH menjadi hormon LH. Apa sih itu hormon LH? Hormon LH yaitu luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Peristiwa ini disebut dengan ovulasi. Yang keempat yaitu fase pasca ovulasi, follicle degrowth atau folikel matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Jika tidak ada pembuahan, corpus luteum akan merubah menjadi corpus albicans yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara untuk mengetahui kita itu subur atau tidaknya? Cara untuk mengetahuinya cukup mudah. Kalian hanya perlu mengetahui kalian itu dalam menstruasi itu berapa hari sih. Daripada kita bingung-bingung, mendingan kita melihat contohnya langsung. Cara hitungnya yaitu 28 hari siklus haid tersebut, kita hitung mundur ke 14 hari, yaitu tepatnya pada tanggal 14 ya kebetulan. Nah, habis sudah itu kita tambahkan 2 harinya, yaitu 15 dan 16. Dari tanggal 14 juga kita kurangi 2 angka, yaitu 13 dan 12.
Sehingga dapat kita ketahui bahwa Ibu A ini memiliki masa suburnya itu jatuh pada tanggal 12, 13, 14, dan 15. Nah, bagaimana dengan penjelasan tadi? Apa mudah dipahami? Jika kurang, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.